Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang bertemakan tentang kekhawatiran, yang terambil dari Lukas pasal 12 ayat 28 sampai 34. Lukas 12 ayat 28 sampai 34, begini firman Tuhan. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tapi carilah dahulu kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ingat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Khawatir menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti perasaan tidak aman. Dan kalau perasaan tidak aman terus menjadi pikiran manusia, bahkan dapat mengakibatkan terkena penyakit stroke dan pada akhirnya bisa mati. Nah, rasa khawatir ini selalu ada pada diri manusia selama ia hidup. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Mungkin karena penyakit, masalah keuangan, masalah ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, contohnya bagi anak-anak yang khawatir, seringkali berkisar mengenai sekolah, seperti PR yang tidak dikerjakan, lalu khawatir dimarahi guru. Kemudian ujian akhir kadang-kala membuat kita khawatir bagaimana kalau tidak lulus. Kemudian kasihan orang tua sehingga terus jadi kepikiran, ya apa saya lulus apa enggak, dan lain-lain. Pasti timbul hal sedemikian. Nah, ada dua macam penyebab kekhawatiran dalam hidup manusia. Yaitu yang pertama, khawatir yang terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Misalnya, mengapa tidak membuat PR yang mengakibatkan kita khawatir? Mengapa tidak belajar dengan baik sebelum ujian sehingga kita khawatir? Kemudian mengapa tidak menjaga kesehatan yang mengakibatkan kita sakit lalu khawatir? Dan banyak lainnya. Kemudian yang kedua, khawatir
yang terjadi di luar kemampuan pribadi manusia itu sendiri. Misalnya apa? Di perusahaan, contoh, di mana ayah bekerja terjadi PHK. Akhirnya ayah tidak mempunyai pekerjaan, lalu menimbulkan kekhawatiran di antara ayah dan ibu ini. Karena pasti timbul pemikiran seperti begini, bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Kemudian apa yang mau mereka makan juga, seperti masalah harga-harga di pasar yang pada naik, sedangkan gaji ayah tidak naik-naik, lalu timbul rasa khawatir bagaimana kehidupan keluarga selanjutnya, apa bakal bisa makan atau enggak, dan lain sebagainya. Ya, kedua hal ini yang menjadi penyebab kekhawatiran dalam hidup manusia. Dan dalam pembacaan kita pagi hari ini tentang pengajaran Tuhan Yesus mengenai masalah kekhawatiran, kekhawatiran yang dimaksud Yesus adalah kekhawatiran yang timbul di luar kemampuan manusia. Yesus tahu bahwa sebagai akibat dari dosa, maka manusia selalu akan hidup dalam kekhawatiran. Dan siapa yang dapat menolong manusia yang penuh dosa ini? Dalam ayat 30, Yesus mengatakan bahwa ada Bapa di sorga yang tahu masalah kita, yang tahu kebutuhan kita, yang tahu kekhawatiran kita. Dan hanya Allah saja yang dapat menghapuskan dosa kita sesuai kasih karunia-Nya. Dalam ayat 29, Yesus mengatakan bahwa kita tidak perlu persoalkan masalah makan dan minum. Bisa menjadi masalah tersendiri bagi kita. Tapi Yesus mengatakan bahwa makanan dan minuman juga dibutuhkan orang-orang yang tidak percaya, gitu loh. Dan semua itu disediakan oleh Bapa bagi mereka. Apalagi kita, orang yang percaya kepada Yesus. Sudah tentu kita tidak perlu khawatir karena Bapa tahu semua kebutuhan kita. Oleh sebab itu kita nggak perlu khawatir. Lalu kalau tidak perlu khawatir, apakah yang harus kita buat? Yesus bilang di ayat 31, carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu timbul pertanyaan, apa itu kerajaan Allah dan di mana kita harus mencarinya? Jadi kerajaan Allah itu tidak berupa fisik, tetapi lebih berupa spiritual atau rohani. Kerajaan Allah itu berupa kehadiran Allah di dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus, di mana Yesus sebagai Raja dan orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah warga kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu ada sekarang berwujud dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan hal itu akan menjadi nyata setelah Yesus datang pada kali keduanya, di mana Dia duduk di atas tahta kemuliaannya dan segenap bangsa akan sujud menyembahnya. Jadi, bila kita melihat orang tua khawatir ataupun kita, baiklah kita membantu mereka dengan mengingatkan perkataan Yesus bahwa kita tidak perlu khawatir karena kita mempunyai Bapa di sorga yang mengetahui kekhawatiran kita dan yang dapat membebaskan kita dari rasa khawatir. Dengan demikian, kita menjadi anak yang berkenan kepada Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat pertolongan Tuhan, anugerah yang terus melimpah dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami tidak boleh khawatir, baik dalam segi apapun itu. Dan kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan yang selalu bersama dengan kami, menolong kami dalam mengatasi rasa kekhawatiran dalam hidup kami saat-saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janjimu pasti
ber